adik-adik kelas 6. Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Nikmah Hidayah, biasa dipanggil dengan Ibu Nikmah. Adik-adik kelas 6, bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian tetap sehat dan jaga kesehatan dan tetap semangat walaupun belajar di rumah ya. Adik-adik kelas 6, jika kalian ingin berpergian, jangan lupa selalu menggunakan masker, bawa hand sanitizer, dan selalu cuci tangan menggunakan air dan sabun. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya adik-adik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik jangan lupa ya, presensi kehadiran terlebih dahulu di WhatsApp grup. Ibu tunggu selama 15 menit dari sekarang. Hari ini kita akan mempelajari yaitu tema 3, tokoh dan penemu, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 5. Sebelumnya, apa tujuan dari pembelajaran hari ini? Sebagai berikut. Tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Yang pertama, melalui membaca informasi, siswa dapat mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat setelah ditemukan bola lampu dengan tepat. Yang kedua, melalui bereksplorasi, siswa mampu mengidentifikasi busur, tembereng, dan juring dari lingkaran dengan benar. Yang ketiga yaitu, setelah mengamati teks lagu Mariam Tomong, siswa dapat mengidentifikasi interval nada lagu Mariam Tomong dengan benar. Yang keempat, setelah berlatih, siswa mampu menyanyikan solmisasi lagu Mariam Tomong sesuai dengan interval lagu Mariam Tomong sesuai dengan tepat. Sebelum pembelajaran ini dimulai, adik-adik coba amati terlebih dahulu ruangan di sekitar adik-adik. Coba adik-adik lihat ke atas, apakah adik-adik menemukan sesuatu? Ibu menemukan lampu. Apakah adik-adik menemukan lampu? Iya, adik-adik tahu tidak siapa penemu lampu? Benar sekali, penemu lampu yaitu Thomas Alva Edison. Dialah yang menemukan lampu pijang. Adik-adik, sebelumnya adik-adik tahu tidak dampak penemuan lampu bagi kehidupan kita sehari-hari? Jadi, dengan ditemukannya bola lampu, banyak perubahan yang ada pada kehidupan masyarakat. Pada zaman dahulu, sebelum lampu itu ditemukan, di malam hari terlihat gelap karena tidak ada lampu yang dapat menyinari. Tetapi di zaman sekarang, setelah lampu ditemukan, malam menjadi lebih terang dan kita dapat melakukan berbagai kegiatan di malam hari adik-adik. Sebelumnya, adik-adik tahu tidak bagaimana kehidupan masyarakat sebelum ada bola lampu dan sesudah ada bola lampu? Jadi, perubahan kehidupan masyarakat sebelum adanya bola lampu yaitu saat malam hari tidak bisa bekerja karena gelap. Yang kedua, tidak bisa belajar di malam hari karena penerangan kurang. Terus yang ketiga, menggunakan obor sebagai penerangan saat melakukan perjalanan di malam hari. Sedangkan setelah adanya lampu, yang pertama yaitu saat malam hari dapat bekerja seperti pada siang hari. Yang kedua, bisa belajar dengan baik karena ada penerangan di lampu. Yang ketiga, menggunakan senter saat belajar di tempat gelap. Jadi, setelah adanya lampu itu banyak banget perubahan untuk kehidupan kita ya. Jadi itu kita bisa mengerjakan sesuatu di malam hari tanpa adanya kendala atau merasa kegelapan ya adik-adik. Adik-adik, ibu mempunyai teks eksplanasi. Teks eksplanasi ini berjudul Terang yang Membawa Kemudahan. Dengarkan ya adik-adik. Terang yang membawa kemudahan. Kehidupan masyarakat dunia berubah dengan ditemukannya bola lampu pijang. Dahulu, sebagian besar kegiatan terpaksa berhenti setelah matahari terbenam. Penerangan di malam hari memang mungkin dilakukan dengan cahaya api,
atau sejenis lampu tempel yang berbahan bakar minyak. Namun demikian, jenis penerangan ini tidak praktis dalam penggunaannya adik-adik. Penemuan bola lampu pijar memberikan kemudahan bagi masyarakat dunia untuk memperluas cakupan kegiatannya. Dulu, minimnya penerangan di jalan membuat kegiatan harus berakhir demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Kini, di kota-kota besar khususnya, kegiatan di jalan raya terus berlangsung sepanjang hari. Pengiriman barang ke berbagai kota dapat dilakukan sepanjang hari. Toko-toko buka hingga larut malam, sehingga para pekerja masih dapat berbelanja aneka kebutuhan setelah pulang bekerja. Anak-anak dimungkinkan dapat belajar dan mengerjakan tugas dengan maksimal di malam hari. Tak ada alasan bahwa gelap menghalangi keinginan membaca buku sebelum beristirahat demi menambah wawasan. Ketika berbagai kemudahan telah bersedia di depan mata, tidak ada alasan bagi manusia untuk menunda penyelesaian pekerjaannya. Tak ada alasan bagi manusia untuk berhenti mengembangkan diri. Jadi adik-adik jangan bermalas-malasan ya, tetap semangat kejar mimpi kalian ya adik-adik. Ternyata adik-adik tidak hanya lampu saja adalah penemuan baru. Ternyata juga masih banyak, salah satunya yaitu ada setrika arang menjadi setrika listrik, kompor minyak menjadi kompor gas. Lalu mesin ketik menjadi komuter adik-adik. Pada zaman dahulu, nenek moyang kita jika ingin menyetrika baju menggunakan setrika arang. Ketika ada penemuan baru setrika listrik, lebih mudah dan efisien digunakan. Setrika listrik lebih mudah, panas dan juga lebih rapi. Kemudian zaman dahulu jika ingin memasak itu menggunakan kompor minyak. Tetapi setelah ditemukan kompor gas lebih irit daripada kompor minyak, perawatannya juga lebih mudah dan memasak lebih cepat. Tidak seperti kompor minyak yang harus selalu dibersihkan dan juga waktu memasak lebih lama. Kemudian dalam penemuan komuter itu juga lebih mudah digunakan dan terdapat banyak sekali fitur yang memudahkan kita dalam mengetik, tidak seperti mesin ketik yang lambat dan memerlukan ketelitian yang ekstra, dan jika pengetikan salah tidak bisa dihapus adik-adik. Jadi penemuan-penemuan teknologi baru sangat memudahkan kita dalam pengerjaan sehari-hari. Adik-adik, sebelumnya adik-adik tahu tidak bentuk lampu itu seperti apa? Apakah persegi, lingkaran, atau oval? Ya, benar sekali. Bentuk lampu yaitu lingkaran, seperti gambar di samping ini ya adik-adik. Sebelumnya, adik-adik tahu tidak apa itu jari-jari lingkaran? Gian, apa itu jari-jari lingkaran ya adik-adik? Jadi, jari-jari lingkaran adalah segmen yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Sebelumnya, adik-adik amati terlebih dahulu ya lingkaran tersebut dengan unsur-unsur lingkaran. Jadi adik-adik, bagian-bagian dari lingkaran yaitu ada apa saja adik-adik? Apakah adik-adik sudah tahu? Ya, Ibu jelaskan ya. Jadi bagian dari lingkaran itu ada busur, juring, tembereng, dan tali busur. Adik-adik tahu tidak apa itu busur? Jadi, busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran. Jadi, jarak antara titik pusat dengan busur yaitu jari-jari adik-adik. Sebelumnya, adik-adik tahu tidak jari-jari itu apa? Tadi Ibu sudah menjelaskan jari-jari yaitu segmen yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran, seperti gambar di samping ya adik-adik. Terus, juring. Di sini siapa yang tahu apa pengertian juring adik-adik?
Juring yaitu daerah yang dibatasi oleh busur dan dua jari, seperti gambar di samping juga adik-adik. Kemudian tembereng, apa itu tembereng? Tembereng yaitu daerah yang dibatasi oleh busur dan tali busur adik-adik. Adik-adik sudah tahu apa belum? Apa hubungan antara titik pusat, jari-jari, dan busur pada lingkaran? Ibu jelaskan ya adik-adik. Jadi adik-adik, hubungan antara titik pusat, jari-jari, dan busur pada lingkaran yaitu busur adalah garis lengkung bagian tertutup pada lingkaran, sedangkan jaring-jaring adalah segmen garis yang menghubungkan titik pusat dengan suatu titik pada lingkaran. Jadi, jarak antara titik pusat dengan busur adalah jari-jari. Sekarang kita akan berlatih bernyanyi lagu Mariam Tamong. Sebelumnya, adik-adik tahu tidak apa interval nada? Jadi, interval nada yaitu jarak antara nada satu dengan nada yang lainnya adik-adik. Ayo kita dengarkan lagu Mariam Tamong bersama-sama. Somalisasi lagu Mariam Tamong. Sol do la la so si do si. Sol la la sol mi. Fa sol fa mi sol. Do mi re fa. Si re do mi re fa do. Si re mi do. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon lu. Mariam Tamong dainang sinapang masin. Mariam Tamong dainang sinapang masin. Selendang madi kinjang kain panjang madi toru pangeol ni konting masong ondeng kemamangon. Mariam Tamong dainang sinapang masin. Mariam Tamong dainang sinapang masin. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama, dengan ditemukannya lampu pijar itu sangat membantu kita dalam pekerjaan. Salah satunya yaitu kita dapat belajar di malam hari. Sebelum adanya lampu pijar atau ditemukan lampu pijar, kita tidak bisa belajar di malam hari atau melakukan kegiatan di malam hari adik-adik. Penemu lampu pijar itu sendiri yaitu Thomas Alva Edison. Nah, terus kita juga bisa mengetahui bagian-bagian dari lingkaran. Bagian-bagian dari lingkaran itu ada tembereng, juring, busur, dan tali busur adik-adik. Nah, kemudian adik-adik juga bisa tadi mendengarkan lagu Mariam Tamong adik-adik. Nah, dalam menyanyikan lagu Mariam Tamong, adik-adik menggunakan interval nada. Interval nada yaitu jarak antara nada satu dengan nada yang lain adik-adik. Sebelum pembelajaran ini selesai, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya adik-adik. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mendengarkan ibu. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja ya adik-adik. Adik-adik tetap semangat dan jaga kesehatan. Jika adik-adik ingin berpergian, selalu gunakan masker, bawa hand sanitizer, dan selalu cuci tangan menggunakan air bersih dan sabun. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.